strike. Strike! Dian! Strike emak! Dian! Akhirnya! Main lagi, main lagi. Wih. Ajar, Mak. Akhirnya habis juga dasaran. Ayo! Oke, diangkat pelan-pelan aja, Mak. Biar nggak bisa, Mak. Ayo! Udah tinggal digulung aja. Kameramen, akhirnya Mas strike! Tarikannya berat, langsung mengarah ke bawah, ciri khas dari ikan penghuni karang. Tunggu! Mak belum diangkat nih, susah! Oke, pelan-pelan, Mak. Masih kuat nggak, Mak? Pelan-pelan, masih. Oke, Mama kuat tuh. Tangan Ipang begitu amis, metal jignya kembali menggoda predator. Strike lagi, strike yang belakang! Double strike. Strike yang ketiga, sayang. Akhirnya Maenah terlebih dahulu menaikkan ikan. Udah, ayo kameramen, bantuin Mak tuh! Nih, sama. Akhirnya! Di saat yang sama, jig Ipang masih terasa terkunci. Pertarungan dengan ikan pun masih berlanjut. Tapi kali ini mainnya luar biasa rezekinya. Dapet. Kerapu, table size ini, Mak. Aduh. Kalau ini baru ukuran Mama suka. Mama suka katanya. Aipang dapat apa itu, Aipang? Ayo, ayo! Saya ke depan. Double kerapu ini, Mana Mak. ini? Mana ini? Ah. Kali ini tarikannya lebih agresif, naik turun, penuh tenaga. Dan seekor kerapu akhirnya muncul ke permukaan. Ah, gede punya emak tuh. Gede punya saya, Mak. Punya emak. Punya saya, coba, Mak. Kasih cium, Mak. Gak usah. Sama, Mak. Sama, udahlah sama. sama. Gak usah pada ribut. Kalian strike. Mancing mania, strike back. Mantap. Hari dah. Pangandaran, Jawa Barat merupakan salah satu tanah pesisir selatan yang tak pernah kehabisan cerita. Saya kembali ke sini bukan untuk sekadar nostalgia, melainkan membalas rasa penasaran tarikan predatornya. Mak, ayo menceritakan mak, euy. Ayo menceritakan. Jika nama ayo musuh. Ayo musuh ya mak. Kan kemana ayo musuh di dia mah. Oh, Cuma mana. Kumaha. Oh, nya laki, Ya, ieu mah ah. laki. Kun, alak mah urusan emaknya. Emak ketulannya. Siap, sok, Aduh, Mak. aya wae nu mancing. Aduh. Woi! Ngapain? Bawa pancingan gini? Mau mancing atuh ya, Mak. Di sini itu di pantai barat nggak boleh buat mancing. Karena itu wisata. Dari mana? Saya, Dari Mak, mana? Mak nggak tahu saya. Emang siapa? Ini kasih dia, Mak. Ini Terkenal, Mak. Ini kasih. Sahasanya. Ayo, Mak. Zian, Mak. Oh iya. Ya, Mak, kita masih mesra-mesraan. Kumaha daya. Mak. Ngomong-ngomong, mumpung di Pangandaran tuh. Kali-kali ajak emak mancing mania, emak pengen ke tengah laut. Tuh, kalau gitu Anak mah pantai saya bakal begini. ngajakin mainan mancing ke Bener. tengah laut. Bener ya? Ajakin lo ya. Oke, bener. Oke, yuk kita mancing. Oke, yuk. Berani juga main, ayo. Yuk berangkat yuk, cari perahunya dulu. Ah, mana nih perahunya? Wah, petualangan mancing saya akan semakin seru nih. Karena Maenah mau ikut saya untuk mencicipi mancing di Laut Selatan. Perahu lepas sandar dari pelabuhan Bojong Salawe, Pangandaran. Tapi saya tidak hanya berdua saja dengan Maenah, tapi ditemani juga oleh Ipang dan Epin, angler lokal dari Pangandaran. Cuaca hari ini sepertinya cukup bersahabat, walaupun angin masih sedikit kencang. Oke, sekarang kita udah sampai spot. Tadi menempuh perjalanan kurang lebih 2,5 jam.
Sekarang kita mau main teknik jigging di kedalaman 140 meter. Nah ini arusnya lumayan cukup kenceng, jadi jig yang kita pakai ini lumayan cukup besar. Tiba-tiba sentakan keras datang dari kedalaman. Strike! Keberuntungan bagi si pemula, Maenah, memang tak disangka-sangka. Iya berat pisan. Wah pasti nu Mama Agong ya. Ayo. Mana coba lihat, coba lihat tuh driftnya. Buset, semangat banget. Semangat banget. Ikannya nggak dikasih kesempatan buat ngelawan. Ikan hiu. Ayo. Tanpa ampun, Maenah terus bergelut dengan sang predator. Di saat yang bersamaan, Tekong yang juga menurunkan metal jig ikut mendapatkan sambaran. Double strike! Mak, strike juga, Mak. Ayo Kang, balap Kang. Ayo Kang. Ngajakin balap sama Tekong tuh. Tapi pengalaman sang kapten tidak usah diragukan. Seekor ikan tongkol berhasil lebih dulu didaratkan di atas perahu. Mantap! Apa? Dapat tongkol, Mak. Dapat ikan umpan. Jadi kalau Maknya nih main dasaran, cuman uniknya nggak pakai umpan. Tadi saya lihat pakai soft lure. Jadi kemungkinan ikan-ikan table size lah. Cuma kita lihat dulu. Kalau dari lengkungan jorannya sih mantap ya. Namun siapa sangka di tengah tensi yang tinggi, tiba-tiba joran Maenah terasa ringan. Apakah gerangan yang terjadi? Kagak ini. Iya, udah enteng ya. Entengnya. Coba kita cek dulu lah. Aduh enteng lauknya. Ya. Aku age. Wah, lepas ternyata tuh. Nih, jadi tadi Malah hukuknya lepasnya. kurang kenceng, mah. Oh, kurang lepas kenceng di ya? tengah jalan. Ya. Nah, tetap semangat, Mak. Kita cari Semangat lagi. harus. Oke, Semangat mancing ayo. Mania strike back. Mantap. Sayang sekali ya, Mak, tapi minimal soft lure bisa kembali dengan selamat. Seekor ikan tongkol hasil tangkapan kapten akhirnya jadi penyelamat kita hari ini. Bukan buat dimasak, melainkan disiapkan untuk jadi umpan dasaran. Kameramen, sadayana udah ganteng, mancingnya pinter, Perhatian lagi kan. Aduh. lah ikan juga pinter, wah suami idaman ini. Ait. Jangan ganggu diem. Gak boleh ganggu, Filet tongkol siap turun. Harapan baru kami sematkan. Semoga ambis ya, Maenah. Beneran dapat ya? Oke, siap, Mak. Kita cari yang gede. Kayak kameramen, mah Diturunin ditinggal aja, masih Mak, ya. ganteng ke belakang. Itu nanti terlalu betah, Mak. Ini di samping saya. Tuh. Kameramen sih ganggu sih ya. Kan jadi pergi ganteng. Joran terasa hidup sejak diturunkan pertama. Dan tiba-tiba, sambaran datang tanpa peringatan. Strike! Strike! Oke, strike! Strike ayo, Bang! Oke, kita Ayo, Mas! Strike, Mas! Mah belum strike ini. Ayo, semangat! Spot yuk, Bang! Pas lagi di spot ini. Mantap. Tarikannya begitu padat, berat, dan terasa punya tenaga. Seekor kerapu minyak akhirnya muncul ke permukaan. Strike pembuka berhasil kami dapatkan. Pertanda juga kalau hari ini predator sedang aktif. Aduh, wah, untung aja lepas tadi dari metal jignya, soalnya nyangkut sama P-nya punya temen tuh. Cuma masih rezeki ya, ikan kerapu kalau udah sampai atas tuh memang dekompresi dia. Jadi kalau lepas gak usah terlalu panik. Lumayan ini. Jadi memang biasanya dia bergerombol di bawah. Makanya kalau udah sampai spot, ini kan tekniknya pakai drifting nih. Kalau udah sampai spot, biasanya banyak temennya cuman strike back. Mantap. Semakin siang, semakin seru nih Strike Big Mania. Jual beli strike tidak terhindarkan. Fish on! strike. Oh, itu dia ikannya, guys. Bukan tarikan brutal, tapi larian cepat dan getaran tanpa henti.
Sepertinya ikan pelagis yang menghajar metal jignya. Ipang, strike ya Ipang. Mantap. Apa tuh Ipang? Wah, tuna guys. Wah, dapat yellowfin. Wah, dapat baby yellowfin tuna tuh. Wah, mantap. Baru pertama kali juga ini dapat ikan kayak gini. Wih, rekor tuh baru pertama kali dapat yellowfin tuna. Meski ukurannya belum besar, ikan ini sudah menunjukkan karakter aslinya. Larinya begitu cepat seperti tak ada jeda. Emak-emak memang diam-diam mengejutkan. Strike! Suasana perahu langsung heboh. Teriakan panik, semangat, serta deg-degan bercampur jadi satu. Ya namanya emak-emak, mau ditantang ya dilawan balik. Dia pindah ke depan. Dia mana di belakang? Kena punya saya ini, Mak. Kena punya saya. Yang sok yuk, angkat bareng. Yuk, tuh. Wah. Dibuka bukan punya Ipang, emak. oi. Ya, balik ya, Mas Imam. Ayo. Apa sih saya Apa ikan apa ini? lain. Tajung. Ya, ikan yang dikenal sebagai Big Eye Emperor ini berhasil emak taklukkan. Dapat ikan enak ini, tajum di sini namanya. Mantap. Babon asli babon ini mah. Bentar Mas. Rek, pokoknya mah. Haradang. Ya, mancing manis rekbek. Mantap. Tiba-tiba suasana yang tadinya ramai menjadi sepi dan sunyi. Ada apa ini? Mak. Bangun, Mak. Aku tidur mau mancing. Ma puyeng. Nggak bisa melek nih matanya, pusing, Ma. Mak. Gas, Mak. Ini bisa nggak perahunya diam dulu gitu? Ya Allah, mabok, Mak. Benar saja dugaan saya. Emak Enah mulai merasakan kepala berat karena goyangan ombak yang cukup lumayan. Kameramen bisa nggak ini perahu jangan goyang-goyang kameramen? Makanya diobok-obok ini kepala kameramen, mah puyeng. Aduh Jian, pulang yuk Jian yuk, nggak jadi mancingnya Jian, mah puyeng. Nampaknya melaut hari ini harus kita sudahi karena Mak Enah sudah tidak kondusif. Ujung-ujungnya ikan emak juga yang dimasak. Lah, emang ini ikan emak? Iyalah itu emak yang dapat. Mau kita bakar dengan bumbu-bumbu kenikmatan. Ya, dengan cinta Ikannya, juga nggak, Mak? dengan cinta dan perasaan. Sisa-sisa mabok laut. Lah kan rame-rame. Aduh, mabok Oke laut lah, Mak. maripu. Bikinin bumbu yang enak pokoknya ya. Pasti, Ikan apa yang nama biasa dibikin aja nih, enak, dibikin enak. Ikan yang dikenal bernama Maurice Bream ini akan kita bakar dengan sambal rica. Marinasi jeruk dan garam sebaiknya dilakukan untuk mengurangi aroma amis pada ikan. Untuk bumbu ricanya, Mak Enah sudah menyiapkan banyak rempah yang dihaluskan. Usahakan saat membakar ikan, kayu tidak mengeluarkan api, tapi hanya bara saja. Tujuannya agar tidak gampang gosong dan daging matang merata. Aduh, udah jadi nih sambal emak. Kameramen kompor gara bantuan emak ya hesi sareng Jian. Udah Mak, kameramen saya Mak, gak usah dipanggil. Beda sama kameramen Iya, Mak. emang. Bukan pintu Doraemon. Ayo Mak. Emang? Saya siapin di belakang. Oh, udah ada. Sekarang sambal ricanya tinggal kita tumis agar tidak berbau langu. Kameramen, wajan. Wajan kameramen. Nah, gitu dong. Wah. Kameramen ini. Nih, Hanya perlu sebentar untuk mematangkan sambalnya.
Nah, supaya semakin nikmat, sambal kita oles juga pada ikan yang sudah setengah matang ini, supaya bumbunya semakin meresap. Nanti mau dibasih awur. Kan bisa dibalik. Dioles aja, nah dioles rata aja. Sepertinya sudah matang dengan sempurna nih. Ayo Ma, langsung kita makan aja. Gak sabar, Ma. Bagus banget ini warna ikannya. Awas, aku tumpah. Wow, rasanya memang luar biasa. Saya pun baru pertama kali mencicipi daging ikan Maurice Bream ini. Rasanya enak juga, daging cukup tebal dan manis. Gimana rasanya ikannya emak? Tapi rasanya memang juara banget, Mak. Raus pisan ya. Dagingnya ini kameramen. Kalau daging kakap memang dia terkenal dagingnya tebal, Terus padat, tapi lembut, tapi Mak. lembut, benar. Makanya dia terkenal mahal kalau ikan keluarga kakap. Dan bumbunya tuh kenapa ya kayak bener-bener meresap banget Mas sampai ke dalam. Gurihnya dapet, manis, pedasnya pas. pas. Mak. Memang nggak salah saya ngajak Pokoknya rempah-rempahnya kulit, kumplit. rempah-rempahnya masakannya Segar mah ini. memang raus pisan. Raus pisan, sudah Mancing enak. strike back. Mantap. Ikan ini sangat kuat. Ia bisa hidup di dua alam. Tugasnya untuk menjaga ekosistem mangrove agar tetap seimbang. Selain makan krustasi, ikan ini juga memakan sisa organisme sehingga bisa membantu kesuburan tanah. Tapi siapa sangka kalau penghuni lumpur satu ini juga menjadi target spesial para pemancing. Dapat. Wih, mantap. Siapakah sosok misterius ini? Ya, ikan dengan segala keunikannya ini adalah mudskipper alias ikan glodok. Habitatnya berada di lumpur. Jadi untuk bisa memancingnya, kita harus mengandalkan kesabaran dan juga momentum, gak boleh asal lempar. Strike Back Mania. Jadi sekarang saya ada di Lampung Timur dan saya megang alat pancing tradisional. Namanya sambit. Nah, ini fungsinya untuk mencari ikan tembakul atau ikan glodok. Pak Almaki sama Pak Saifuddin lagi cari dan saya lihat udah pada strike mereka. Yuk langsung aja ikuti terus keseruannya seperti apa. Strike Back Mania, daerah Lampung Timur memang menjadi surga bagi amfibi ini. Karena di sana masih cukup banyak hutan mangrove yang menjadi rumah bagi ikan ini. Mantap! Nampaknya Pak Almaki sudah sangat ahli. Hanya dengan alat pancing sederhana yaitu bambu yang berukuran panjang, ia berhasil memaksa ikan glodok untuk menyerah. Untuk memancing ikan ini, kami harus pintar menjaga jarak agar tidak terlalu dekat. Wah, saya nggak mau kalah nih dengan Pak Almaki. Saya harus berhasil menaklukkan ikan dua alam ini. Wih, dapat. Pak, strike Pak. Mantap. Nah, ini dia nih. Kenapa dinamakan nyambit? Karena memang kita tekniknya tuh nyambit gitu. Ketika sudah ada si target di dekat kailnya, baru kita sambit seperti itu. Gimana strike back? Mantap. Kesabaran kita memang harus benar-benar diuji, karena ini adalah salah satu kunci. Apalagi ikan seringkali menghindari kail saat dilempar. Tapi justru inilah yang menjadi keseruan dan tantangan dalam memancing ikan glodok. Oke, jadi setelah dapat, langsung kita taruh di tali seperti ini Pak ya?
Tuh, ketahuan kan saya baru dapat satu. Bapak lihat, udah dapat segini. Akhirnya saya kembali berhasil merasakan tarikan ikan ini. Fish on! Oke, wih, dapat Pak. Wih, strike Pak. Oke, jadi ikan glodok atau ikan tembakau ini unik banget Strike Baitmania nih. Kalau kita lihat, tuh bagian kepalanya doang, dia menyerupai dengan katak. Oke, mancing mana strike back, mantap. Bagian sirip pada punggungnya tidak hanya berfungsi sebagai penyeimbang saat berada di air, tetapi juga penyeimbang saat berjalan di darat. Bagian tubuh yang ia gunakan untuk berjalan adalah sirip depannya. Siripnya sangat kuat untuk menopang tubuh saat berada di lumpur. Benar-benar takjub saya dengan kemampuan ikan ini. Loh. Waduh, nyangkut. Ginilah kita susahnya teknik nyambi tuh kalau lempar nggak lihat kanan kiri depan belakang gitu tuh, nyangkut ke jaring nelayan. Yuk kita ambil dulu, selamatkan dulu kailnya. Panjangnya alat pancing memang bisa jadi penyebab kail tersangkut. Nampaknya saya harus lebih teliti lagi saat melempar. Oke, selamat Mas Yaman, kita coba lagi. Walau ikan glodok terlihat cukup banyak, namun pergerakannya benar-benar tidak bisa saya duga. Selain menghindar, ikan glodok juga dapat masuk ke dalam lubang yang menjadi persembunyiannya. Nah, kalau sudah begini, saya cuma bisa menunggu dan sabar. Strike Back Mania, waktu surut adalah waktu yang paling tepat untuk memancing ikan glodok. Karena di saat inilah ikan-ikan akan keluar dari persembunyiannya. Wih, dapat. Oke, strike. Ini dia. Nah, memang pas banget di sini tempatnya dia. Karena dia hidupnya itu berada di dalam liang atau lubang. Nah, jadi ketika dia merasa terancam, dia akan masuk ke lubang biasanya. Strike Back Mania, khasiat dari daging glodok ini gak main-main loh. Jika mengkonsumsi secara tepat, diyakini dapat menyembuhkan penyakit asma. Jadi ternyata benar, rasa daging glodoknya ini memang mirip sama daging ikan gabus. Cuman bedanya, tekstur dagingnya dia lebih lembut. Tapi menurut saya ini dagingnya lebih manis daripada ikan gabus. Mancing mana strike back? Mantap! Setelah asik melempar kail di lumpur, tak lengkap rasanya jika saya tidak mencoba memancing di perairan Lampung. Saya tersendiri, tapi ditemani oleh angler lain yaitu Aulia dan Rehan. Lokasi tujuan kami kali ini berada di sekitaran Pulau Pahawang. Pulau yang terkenal akan keindahan alamnya, tak hanya daratan, tapi perairannya juga menjadi surga bagi para pemancing. Sebagai pemanasan, kami coba memancing di spot laut dangkal di sekitaran Pulau Kelagian. Salah satu pulau kecil di sekitaran Pahawang yang memiliki ragam ekosistem laut. Pulau-pulau kecil ini juga memecah ombak sehingga membuat spot kami jadi lebih tenang dan aman. Fish on! Mantap. BBGT termasuk ikan yang sering ditemukan di pulau-pulau kecil sekitar Pahawang. Banyaknya terumbu karang yang menjadi sumber makanannya, membuat ikan ini mudah terpancing saat ada umpan.
Namun target kami di Pahawang kali ini adalah si predator ikan tenggiri. Saya begitu penasaran dengan tarikannya. Namun sepertinya cuaca sedang tidak berpihak pada saya. Angin yang kencang serta gelombang yang kuat menjadi tantangan kami selanjutnya. Tapi ini juga jadi momentum saya karena ikan tenggiri menyukai perairan terbuka yang berarus. Pemburu tenggiri di spot ini tak hanya angler saja, tapi para nelayan juga ikut berlomba untuk mendapatkan ikan perenang cepat ini. Ya, saya pun tidak mau kalah. Adrenalin semakin saya rasakan. Saya berharap sang predator ikan tenggiri menyambar umpan ikan layur saya. Fish on! Strike! Yo! Oke. Akhirnya strike juga. Tengah gempuran angin yang kenceng banget sama ombaknya lumayan cukup tinggi nih. Akhirnya strike. Waduh, di bawah masuk. Bawah. Pas. Tarikan joran yang terasa begitu kencang menandakan kalau ikan yang saya dapatkan tak mau menyerah begitu saja. Gelombang tinggi kerap kali mengganggu stabilitas saya saat menarik ikan. Namun konsentrasi menjadi kesuksesan kali ini. Benar saja ikan tenggiri berhasil saya naikkan. Mantap! Oke, strike back mania. Jadi ini dia target kita, ikan tenggiri. Jadi ikan tenggiri ini merupakan jenis ikan pelagis yang biasanya dia berkoloni dalam jumlah yang banyak, ratusan bahkan sampai ribuan. Dan dia juga bermigrasi menuju ke perairan yang lebih hangat. Oke, masih mania strike back. Mantap! Ikan tenggiri memiliki tubuh yang memanjang dan ramping, sehingga memudahkan mereka untuk berenang dengan kecepatan 70 km per jam. Jadi kebayang dong sensasi strike-nya seperti apa? Makanya jangan heran kalau tenggiri jadi ikan favorit dalam sport fishing, baik di Indonesia maupun Asia Tenggara. Kami kembali mencoba peruntungan untuk menaikkan target yang lebih besar. Variasi kecepatan dalam menarik lure menjadi salah satu kunci keberhasilan saya kali ini. Fish on! Strike! Duh. Mantap. Nih, saya lagi coba pakai teknik casting pakai minnow. Ternyata mau dia, amin sudah. Dewi Fortuna kembali berpihak kepada saya. Tenggiri yang terkenal bergerak cepat dan agresif membuat saya harus dengan cepat dan kuat untuk melakukan hook up. Kalau terlalu kendur tarikannya, ikan bisa terlepas. Ya, seekor tenggiri kembali berhasil saya menangkan. Bagaimana kita perhatikan ya di bagian giginya, kenapa dari tadi kita banyak banget yang putus karena dia punya struktur gigi yang tajam banget tuh, kelihatan kan, tajam, bahkan di rahang atas bawahnya tuh dia taring semua. Beruntung banget saya dapat tenggiri pakai teknik casting dan gak putus. Mantap banget. Masih mana strike back? Mantap. Tak mau hanya menjadi penonton, Raihan mencoba peruntungannya menggunakan teknik casting dari bagian atas perahu. Fish on! Woi, strike on! Woi, mantap. Strike pakai minnow ya. Angler dari Lampung ini akhirnya merasakan tarikan kuat ikan perairan Pahawang. Kecepatan menggulung reel sangat berpengaruh dalam keberhasilannya kali ini. Yap, ternyata seekor ikan tenggiri yang menyerang umpan Raihan. Mantap! Ini dia baru kawan saya. Yeay, tas lubang. Masih saya. Mantap.
Ikan tenggiri yang saya dapatkan ini bisa diolah menjadi beragam masakan. Dagingnya yang padat menjadi favorit bagi banyak orang. Nah, mumpung banget ikannya juga masih fresh, jadi mending kita langsung masak aja ya. Jadi nama masakannya pepes tenggiri. Perbumbuan biar urusan Aulia, untuk ikannya saya yang siapin, oke? Pepes menjadi pilihan olahan kami kali ini. Daging tenggiri yang padat membuat teksturnya tetap terjaga sehingga masih bisa kita rasakan. Daging yang dilumuri rempah dan dibalut daun pisang ini membuat ikan matang secara merata. Han, Rehan, ayo sini, jangan mancing mulu. Nggak lapar apa? Udah matang ini, Han. Oh ya, siap. Aduh, kamu betah banget ya mancing di sini ya. Oh iya kah? Kan emang Oke, yuk, mumpung masih hangat nih. Iya. Langsung aja kita ambil yuk. Kelezatan daging ikan tenggiri yang kaya akan omega 3 ini tak perlu diragukan lagi. Ditambah aroma daun pisang yang memberikan wangi alami yang khas. Benar-benar menjadi hidangan sehat dan bergizi. Mantap! Perpaduan antara asin dan gurihnya mantap banget. Dan juga tekstur dari ikan tenggirinya ini memang khas banget. Daging ikan pelagis, dia berserat dan berlapis. Hah? Iya, berat ini.